Untuk mengetahui tren emas hingga akhir pekan, kita telah bersama dengan Yamin, Vice Branch Manager. Pak Yamin, selamat sore. Ya, selamat Baik, sore Pak Yamin, Mbak. bagaimana perbandingan transaksi emas pada pekan ini kalau kita bandingkan dengan transaksi pada pekan lalu? Oke, sepanjang pekan lalu harga emas memang memangkas penguatan mingguannya ya sebesar minus 1,02% terkait dari harga 1.877 dolar per troy ounce ke level 1.846 dolar per troy ounce atau terpaut selisih sebesar 31 poin, Mbak. Di pekan ini lagi-lagi harga emas masih melanjutkan pelemahan. Ya, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Vice Branch Manager Yamin. Ya, apa perdagangan komoditas hingga sore ini? Komoditas apa saja yang terbanyak ditransaksikan? Oke, baik. Terkait laporan inflasi Mei ya yang diperkirakan akan naik sebesar 4,7% secara tahunan. Sementara bulan lalu kita tahu itu cukup naik cukup pesat ya 4,2% atau terpaut selisih 0,5% peningkatan pada bulan Mei ini ya. Angka kenaikan tersebut merupakan laju tercepat sejak tahun 2008 silam. Nah, seperti lagi-lagi kita tahu kalau inflasi meningkat maka harga emas akan cenderung kembali sebagai safe haven dan kembali diburu oleh para pelaku pasar karena dianggap sebagai lindung nilai ataupun kita kenal istilah hedging ya Mas ya. Oke, dengan pergerakannya saat ini artinya cukup optimis emas akan kembali ke level 2000. Masih sangat optimis ke level 2.000 dolar per troy ounce, mendukung emas. Memang banyak sentimen yang cukup solid ya. Yang pertama saya menggarisbawahi adalah indeks dolar US yang masih berada dalam zona merah, ditambah juga penurunan yield obligasi lebih dari 2% disebabkan lagi-lagi kenaikan inflasi yang terjadi di Amerika Serikat, juga ditambahkan suku bunga yang masih saat ini cenderung negatif untuk USD. Nah, ketiga hal tersebut saya rasa merupakan bahan bakar utama emas untuk kembali memecahkan rekor di 2.000 dolar per troy ounce. Oke, kita beralih ke CPO, Pak Yamin. Ini CPO justru melemah di tengah penguatan harga minyak. Analisa Anda seperti apa? Kalau kita lihat CPO kembali melemah, tentu kita lihat karena pemicunya adalah produksi yang meningkat namun permintaan yang sedikit menurun. Disebabkan kemarin kita tahu ada lockdown di India yang kita ketahui negara tersebut juga merupakan konsumtif sekali untuk minyak sawit terbesar di dunia ya. Selain itu lockdown juga terjadi di Malaysia mengakibatkan produksi meningkat namun ekspor ke negara-negara pembeli ini agak sedikit terkendala, Mas. Oke, jadi harga CPO melemah, sentimennya adalah seperti itu. Range harganya untuk hari ini seperti apa, Pak Yamin? Untuk CPO? Kalau untuk range harga ya seperti yang saya bilang tadi, CPO memang melemah ya. Namun harga tetap pada level 4.000 per ton ringgit Malaysia. Hal ini disebabkan kenaikan minyak yang minyak mentah di dunia hampir 1% atau di level 75,2 per barrelnya. Seiring negara-negara Eropa sudah mulai membuka kembali mobilitas tentang transportasi, jadi meningkatnya dia punya permintaan sebagai bahan bakar dan ini berimbas positif terhadap penguatan harga CPO. Kira-kira bisa mencapai 4.300 atau sampai 4.500 per ton untuk ringgit Malaysia, Mas. Oke, untuk targetnya tahun ini sendiri apakah bisa mencapai level tertingginya untuk CPO? Level tertinggi masih dalam kisaran beberapa waktu ke depan saya sih masih memperkirakan di 4.500 sih untuk CPO, Mas. 4.500 untuk CPO ya. Ini untuk target level tertinggi ya, Pak Yamin. Betul sekali. Nah, ini untuk kopi. Kenaikan cukup signifikan tahun ini. Sentimen apa saja yang mempengaruhi? Nah, kalau kopi kita lihat memang berbanding terbalik ya dengan CPO ya. Kalau kopi menguat secara signifikan, dia punya permintaan ke level 2,5 tahun terakhir, kalau saya melihat data saya, naik sebesar 2,57% akibat permintaan yang meningkat. Namun kebalikannya persediaannya justru yang terbatas seiring konsumsi kopi secara global meningkat 1,9% dari tahun lalu. Namun produksi kopi di Brazil diperkirakan akan turun 23%. Jadi ekspor naik sementara 10%. Jadi seperti itu, Mas. Apa penyebabnya ini? Apa namanya produksinya menurun?
Karena ada terjadi dia di Brazil itu untuk produksi yang menurun, sementara mungkin ada terkendala dari beberapa kebijakan di sana ya Mas ya. Oke, Seperti mungkin dengan pandemi juga di sana semakin meningkat dan juga masih instabilitas Iya, politik itu di sana yang ya. masih Oke, cukup nah untuk menghantui, coklat Mas. seperti apa, Pak Yamin? Ini apakah sama keadaannya dengan kopi? Kurang lebih kalau coklat masih dalam range harga yang sama. Saya pikir untuk sama seperti komoditas kopi ya, seperti itu Mas. Sentimennya apa saja? Apakah juga memang ada kendala-kendala yang sama seperti kopi? Oke, kalau sentimennya secara global, saya masih belum merilis datanya begitu lengkap ya Mas ya, tapi kurang lebih hampir mirip lah untuk sentimennya yang terjadi juga terhadap kopi Mas. Oke, menerkanya tidak jauh seperti kondisi kopi tadi ya, Pak Yamin. Pak Yamin, Ya, siap, betul. Terima kasih ya atas informasi dan kebersamaan bersama kami. Terima kasih. Oke, thank you, selamat pagi. Dan pemirsa itu tadi Vice Branch Manager PT